Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertopik kebijakan agraria di era reformasi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irma Abidasari dengan NIM 050 sebagai pembuka. Selanjutnya ada Taris Asyafa dengan NIM 061 yang akan membacakan masa pemerintahan Habibie. Selanjutnya Gayati Agita Cahya Sabrina dengan NIM 034 yang akan membacakan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya Dia Lenabila dengan NIM 043 yang akan membacakan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya Aprilia Ariestiani dengan NIM 037 yang akan membacakan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya Dewa Ayu Sandira Putri dengan NIM 031 yang akan membacakan masa pemerintahan Joko Widodo. Perkembangan hukum agraria di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan yang berkuasa. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 menjadi tanda berakhirnya Orde Baru yang kemudian digantikan oleh era reformasi. Di era reformasi ini mengalami beberapa kali pergantian presiden, yakni Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, serta yang sekarang Presiden Joko Widodo. Tentu hal tersebut beriringan pula berbagai kebijakan agraria yang menjadi pendukung dari perkembangan atau sejarah hukum agraria di Indonesia pada era reformasi. Yang dari kesemua ini menunjukkan sejarah hukum agraria di reformasi ini ditandai dengan terbitnya Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Lebih jelas akan dijabarkan perkembangan hukum agraria dari tiap kepemimpinan presiden di Indonesia sebagai berikut. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Yang pertama, masa kepemimpinan B.J. Habibie. Sebelum B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden RI, di masa kepemimpinan Soeharto sudah ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 beserta mandat pelaksanaan reforma agraria yang terkandung di dalamnya. Reforma agraria mempunyai makna suatu penataan kembali atau penataan ulang susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil secara menyeluruh dan komprehensif. Namun, dalam hal ini kepentingan rezim Soeharto telah menyandra reforma agraria hingga lengsernya Soeharto dari jabatan presiden. Kemudian, di masa kepemimpinan B.J. Habibie terdapat niat untuk meninjau kembali kebijakan land reform atau reforma agraria ini. Bahkan, pernah dibentuk panitia di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Muladi. Namun, belum sempat panitia ini bekerja, sudah terjadi pergantian presiden. Kemudian, panitia ini tidak jelas lagi kabarnya.
Yang selanjutnya yaitu masa pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Di zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, terlontar pernyataan yang menggemparkan yaitu bahwa 40% dari tanah-tanah perkebunan itu seharusnya didistribusikan kepada rakyat. Euforia kebebasan sebagai akibat lengsernya Orde Baru telah melahirkan berbagai organisasi rakyat, seperti Serikat Tani, Nelayan, Serikat Buruh, dan juga munculnya puluhan partai politik. Selain itu, rakyat juga berbondong-bondong menduduki tanah-tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemilik atau yang menguasainya. Isu agraria pun terangkat kembali ke permukaan oleh desakan berbagai organisasi tani serta berbagai LSM. Selanjutnya adalah masa kepemimpinan Megawati pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Di awal kekuasaannya, pemerintah Megawati belum menunjukkan kepastian sikap mengenai masalah agraria. Dan pada saat awal menjabat dilakukannya Konferensi Nasional Petani pada bulan April 2001. Dan konferensi ini melahirkan deklarasi tentang hak-hak asasi petani. Karena tidak adanya tanggapan dari pemerintah, maka dilakukannya konferensi yang kedua dengan melahirkan TAP MPR nomor 9/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Isi TAP MPR nomor 9/2001 itu pada dasarnya semacam perintah, baik kepada Presiden maupun kepada DPR, agar mengambil langkah tindak lanjut. Ketika sampai dengan tahun 2003 ternyata tidak ada tanda-tanda tanggapan baik dari DPR maupun dari Presiden, maka Komnas HAM bersama sejumlah LSM dan organisasi tani mengambil prakarsa lain, yaitu menyusun usulan kepada Presiden Megawati agar membentuk KNU-PKA atau Komite Nasional untuk Penanggulangan Konflik Agraria. Tanggapan Presiden positif, tetapi sekali lagi belum sempat konsep ini direalisasikan, namun sudah terjadilah pergantian Presiden. Sementara itu, pada masa akhir jabatannya, Presiden Megawati mengeluarkan Kepres nomor 34/2003 yang isinya memberikan mandat kepada Badan Pertahanan Nasional atau BPN untuk melakukan penyusunan RUU mengenai penyempurnaan UU PA tahun 1960. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Terkait kebijakan-kebijakan sektor pertanian saat kampanye pemilihan presiden tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala mengeluarkan buku putih yang di dalamnya terdapat program pembaruan agraria dari kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sejak 2004 sampai 2009 di bidang pertanian. Dapat dikatakan terjadi kemajuan di pedesaan, pertanian, dan petani. Pada bulan Maret 2007, pemerintah menegaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang isinya adalah meluaskan kekuasaan modal pada penguasaan dan kepemilikan agraria. Undang-undang ini sangat kental dan syarat dengan ideologi pasar, serta dengan gampangnya menggantungkan nasib bangsa di tangan investor. Undang-undang ini juga berpotensi menambah konflik agraria, terutama dengan tanah petani di pedesaan, kawasan hutan, dan tanah rakyat. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, reforma agraria kembali dilaksanakan, mencakup redistribusi tanah, penataan kembali kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan agraria, serta penyelesaian konflik-konflik keagrariaan, dan juga memperhatikan perhutanan sosial. Reforma agraria dan perhutanan sosial tidak lain bertujuan memberikan hak dan akses lahan kepada masyarakat yang kurang mampu. Program reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintahan Joko Widodo, sebagaimana janji politik dalam Pilpres 2014 telah dilaksanakan, walau belum berjalan dengan baik. Selama 4 tahun masa pemerintahannya, Joko Widodo telah melaksanakan reforma agraria dalam hal redistribusi tanah, legalisasi atau sertifikasi tanah yang sah dan clear. Pelaksanaan legalisasi atau sertifikasi lahan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan atas tanah. Untuk mempercepat kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial, pemerintahan Jokowi menerbitkan sejumlah aturan, yaitu yang pertama ada Perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dan kawasan hutan. Yang kedua ada Perpres nomor 86 tahun 2016 tentang reforma agraria, dan yang ketiga ada Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.
Pemerintah pun gencar pula menyerahkan sertifikat hak milik tanah atau sertifikat tanah wakaf. Tujuannya agar mencegah terjadinya sengketa tanah. Sebab beliau masih menerima banyak keluhan terkait banyaknya sengketa lahan atau sengketa tanah di berbagai desa. Pencapaian ini adalah sebuah prestasi dibandingkan dengan beberapa periode pemerintahan sebelumnya.